Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, katanya, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat berdosa." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad. Melihat Daud demikian, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, pilihlah dari ketiga rencana itu. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka akan mengejar engkau, atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang Maha mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat sulit hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia bersabda kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Waktu itu malaikat itu ada dekat tempat pengirikan Arsuna tentang Yebus. Ketika melihat malaikat
yang tengah memusnahkan bangsa itu. Berkatalah Daud kepada Tuhan, "Sungguh aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang mereka lakukan? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahanku. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, apalagi ditimpa kesesakan, kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali ke tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum Yesus mengajar dengan hikmat yang luar biasa ketika kembali ke tempat asalnya atau kampungnya, orang-orang telah mendengar berita tentang apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh Tuhan Yesus, tetapi rupa-rupanya itu tidak cukup untuk mengubah kekerasan hati mereka untuk melihat bahwa Mesias telah hadir di antara mereka. Bahkan dengan mukjizat yang Tuhan lakukan, itu tidak cukup untuk membuat mereka yakin bahwa nubuat para nabi telah digenapi. Dan artinya bahwa Mesias atau Allah yang menyelamatkan manusia itu adalah sebuah keyakinan masing-masing yang setiap orang perlu mencerna dengan baik setiap tindakan yang Allah lakukan dalam hidup ini. Sebagaimana Raja Daud telah melakukan kesalahan atau dosa, tetapi dia menunjukkan suatu pertobatan yang mendalam sehingga malapetaka di dalam negeri Israel atau bangsa Israel dapat dicegah dengan baik. Maka pembelajaran dapat kita lakukan adalah melalui pewartaan Yesus kita diajak untuk pertobatan setiap hari dengan baik. Dengan pertobatan itu menandakan bahwa kita mau berubah, mau belajar untuk menjadi pribadi yang semakin dibimbing oleh Roh Allah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang sejati. Semoga pertobatan yang saudara-saudari lakukan, apa yang kita usahakan dan perjuangkan, sungguh dapat membawa kita pada keselamatan yang telah Tuhan janjikan, seturut apa yang boleh kita lakukan setiap hari. Maka jangan pernah lelah untuk bertobat, karena melalui pertobatan itulah Tuhan hadir dan kita hidup dalam penyelenggaraan Allah sendiri. Tuhan berkati kita semuanya.